Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafun salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat yang mulia, para sesepuh sepuh kita, para pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, dan seluruh jamaah yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa memperoleh rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang kita rasakan bersama-sama. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Juga sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah, kita bersama-sama bersalawat untuk beliau dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga bersalam kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan kaji satu ayat setelah sholat subuh kita berjamaah, untuk tentunya adalah meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kaji satu ayat, yaitu di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14 tentang nikmat-nikmat dunia. Kita hidup di dunia, kita ini diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam ayat tadi yang saya baca di muqaddimah ada 6 dunia ini. Di dalam nikmat-nikmat tadi, ini sebagai hal dan juga sebagai peringatan bahwa Allah SWT nikmatnya untuk nikmat. Namun kita jangan melupakan ada nikmat yang lebih besar lagi selain dunia, yaitu apa? Kenikmatan di akhirat. Nikmat di akhirat itulah tentunya kenikmatan
kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan di dunia ini. Maka Allah ingatkan di dalam ayat tadi, ujung ayatnya itu wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah di sisinya itu ada, yaitu kembali yang baik. Inilah nikmat akhirat, tentunya adalah nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang ada di dunia. Oleh karena itu kita jangan sampai tertipu oleh kenikmatan dunia, karena ada yang kita raih nikmat yang lebih besar daripada dunia, sehingga dunia ini adalah kita jadikan sebetulnya sebagai alat untuk meraih kenikmatan yang lebih besar tadi. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat ini bahwa Allah telah bukan nikmat-nikmat di dunia ini, namun jangan sampai kalian itu justru dengan nikmat ini kalian lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat-nikmat di dunia ini tentunya hanya memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang tidak beriman tentunya tidak akan memberikan manfaat nanti di yaumil qiyamah. Orang itu kalau ingkar kepada Allah, walaupun diberi kenikmatan di dunia ini, banyak harta, banyak anak seumpama, namun harta dan anak itu bagi orang-orang yang kafir tidak akan dapat menebus siksaannya nanti di yaumil qiyamah. Maka saya sebutkan bagi orang-orang yang kafir sebetulnya nikmat dunia ini tidak ada manfaatnya, karena hidup kita ini bukan hanya untuk dunia saja, dunia akhirat. Sedangkan orang-orang yang kafir yang diinginkan hanya kehidupan di dunia saja, sehingga dia tidak ada manfaatnya nikmat di dunia ini untuk akhiratnya. Hadirin adalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca ayat tadi di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayril musawwamati wal dihiaskan, dijadikan indah bagi manusia, yaitu suka cinta terhadap apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita, anak, ya, banyak harta dari jenis emas, perak, dan juga kuda yang ada tandanya atau kuda pilihan, dan juga binatang ternak, sawah, ladang. Maka itu semuanya adalah perhiasan hidup di dunia. Zalika mata'ul hayatid dunya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada kembali yang baik. Maka di dalam ayat ini ada 6 nikmat-nikmat di dunia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita setelah tahu ini nikmat, tapi ada nikmat yang lebih besar, tapi justru nikmat dunia ini menipu diri kita. Maka banyak ayat-ayat Al-Quran ingatkan kepada kita, jangan sampai kita ini tertipu oleh orang-orang yang harus kita ini sebagai alat untuk meraih, yaitu kenikmatan di akhirat. Maka kalau kita orang beriman, justru dengan di dunia ini
kita bisa berjuang dengan dunia ini, kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah, kita bisa mensantuni orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yatim, semuanya akan memberikan manfaat yang luar biasa. Maka sebagai jalan untuk meraih kenikmatan yang lebih besar ini, maka ayat ini dimulai dengan kata zuyyina linnas, dihiaskan atau dijadikan indah. Tidak disebutkan yang menghiaskan itu siapa. Maka ini namanya apa? Kalimat pasif ya. Kalau di dalam bahasa Arab namanya mabni majhul, al-mabni al-majhul. Kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya kalimat pasif itu disebutkan juga pelakunya. Seumpama ya, bola disepak oleh Ahmad, olehnya disebutkan. Kalau di sini tidak disebutkan, cuma bola disepak atau tadi dihiaskan bagi manusia. Lalu yang menghiaskan dari siapa? Dihiaskan bagi manusia. Maka di sini ulama tafsir lalu mencari ya, siapa yang menghiaskan di sini? Dihiaskan bagi manusia atau dijadikan indah bagi manusia. Maka ulama tafsir lalu menyebutkan bahwa yang menghiaskan dunia ini jadi indah bagi manusia, yaitu yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang menghiaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti baik. Punya istri dihiaskan oleh Allah untuk suaminya, oh pasti akan menjadikan baik semuanya. Suaminya jadi baik, keluarganya jadi baik, anak-anaknya jadi baik, bahkan dari tetangganya jadi baik, masyarakat yang menghiaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada yang kedua, kata mufassir, zuyyina linnas, dihiaskan bagi manusia. Yang menghiaskan ini bukan Allah, yang menghiaskan adalah syaitan. Jadi kalau yang menghiaskan syaitan ada istri-istri, tapi ternyata apa istri ini yang kelihatannya baik ternyata tidak baik. Karena yang namanya setan itu tidak ada. Setan itu mengajak kepada kebaikan. Setan itu ajakannya pasti menyuruh kepada yang buruk. Maka di dalam surah Al-Baqarah 169 Allah firmankan, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu ajakannya kepada yang su', yang buruk, yang keji. Itulah setan. Maka kita orang yang beriman, insya Allah yang menghiaskan nikmat-nikmat di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai yang menghiaskan itu setan tadi. Karena kalau setan yang menghiasinya pasti buruk. Punya harta kekayaan banyak, tapi kalau setan yang menghiasi harta tadi bagi diri seseorang bukan untuk kebaikan, malah untuk keburukan. Ini kalau setan yang menghiaskan. Maka ayat tadi tidak disebutkan yang menghiaskannya siapa. Karena di sini nikmat dunia itu juga untuk orang yang beriman, juga untuk orang yang kafir. Kalau untuk orang yang kafir, yang menghiaskan adalah syaitan tadi. Tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau untuk orang-orang yang beriman, yang menghiaskan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat tadi disebutkan zuyyina linnas hubbus syahawati. Hub artinya hub itu cinta, suka. Hubbus syahawat minan nisa,
cinta apa-apa yang diinginkan. Sebetulnya asyahwatu artinya kan keinginan-keinginan, tapi diartikan apa-apa yang diinginkan. Hubbu syahwat min dari al-bayan, jenisnya apa saja yang disukai manusia itu apa? An-nisa, yaitu kalau disebutkan itu mafhum makna balik kalau wanita ya juga sama. Sebetulnya apa? Wanita menyukai laki-laki, ya, pria wanita. Hanya disebutkan salah satu. Jadi mafhum mukhalafahnya maknanya berbalik, termasuk juga seorang wanita menyukai pria, pria menyukai wanita. Namanya mafhum mukhalafah. Hubbu syahwati minan nisa, hub artinya cinta. Sebetulnya makna hub itu maknanya adalah condong atau miring, miring condong. Jadi kalau disebutkan cinta terhadap wanita, memang apa? Laki-laki itu condongnya ke wanita, condong miring. Makanya kalau ada laki-laki kok sebenarnya bukan kepada wanita, ya tidak normal. Makanya itu makna cinta itu condong. Kita mencintai istri kita, condongnya hanya kepada istri kita, namanya cinta. Tapi kalau ada lagi condong kepada yang lainnya, berarti tidak setia. Sama dengan kita cinta kepada Allah, berarti apa? Hanya condong miring kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna hub. Itu maknanya condong atau miring. Ini cinta terhadap wanita, berarti kalau laki-laki condongnya, fitrahnya yaitu mencintai wanita. Wanita fitrahnya cinta kepada pria. Dan ini fitrah ini. Kalau ada orang mengatakan saya gak suka itu sama wanita, sama anak, ini bohong. Kenapa? Karena Allah sudah sebutkan di dalam Al-Quran. Kalau Allah sebutkan, Allah Maha tahu. Makanya fitrahnya manusia itu laki-laki mencintai wanita, wanita mencintai pria. Ya, hubbus syahwati minan nisa, mencintai apa-apa yang diinginkan, yaitu dari wanita. Yang kedua, wal banin. Al banin artinya anak, anak-anak. Pasti semua manusia ingin punya pendamping, habis itu ingin punya pasti. Sehingga apabila dia suka sama anaknya, pasti kemanapun pergi, yang dicintai pasti anaknya. Suka sama istri, yang dicintai juga istrinya. Memang seperti itu fitrahnya manusia. Senang sama anak, pasti apa? Senang menyebut anaknya. Oh, anak saya itu begini, sekolahnya di sini. Oh, pasti sebutkan anaknya. Fitrahnya manusia seperti itu. Sama dengan kalau kita ibu bapak senang sama Allah, pasti juga senang apa? Menyebut Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-41. Hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah, sebutlah Allah. Dzkurullah dzikran katsira, dengan nyebut, dengan pikir sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita itu cinta kepada Allah, pasti apa? Senang juga menyebut Allah. Sama juga tadi cinta sama anak, senang juga menyebut anak. Orang suka kok, pasti seperti itu. Senang kepada anak, di mana sebut anak kita, namun diingatkan juga oleh Allah. Memang istri, anak itu nikmat juga di dunia, tapi itu juga sebagai apa di dunia ini? Ujian juga. Ternyata yang namanya istri, anak itu bisa juga jadi
musuh. Inilah apabila orang punya istri, punya anak, tapi yang menghiasi adalah syaitan, justru jadi musuh. Baca surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, dari istri-istrimu itu, wa aulad, anak-anakmu bisa juga menjadi musuh bagi. Ini apabila punya anak, punya istri yang menghiasi adalah syaitan. Alhamdulillah. Maka kita disuruh berhati-hati, dekatkan kita, anak-anak kita dengan agama. Insya Allah jadi kawan kita, bukan hanya sebagai anak saja, kayak kawan, kayak teman sendiri. Maaf ibu bapak kita itu kalau punya anak, kalau anak kita itu sudah mulai dewasa, kan kayak kawan kita sendiri. Senangnya punya anak gitu. Ya. Jadi kalau sudah dewasa, kayak teman kita sendiri, bisa diajak ngobrol, tukar pendapat, jangan gitu. Kadang-kadang kalau punya anak sudah dewasa, jaket aja gantian, jaket aja gantian, bukan ya? Apalagi ibu-ibu, jilbabnya bisa gantian juga ya. Jilbab lebih banyak. Kalau kita punya peci itu paling-paling 1-2. Coba kali ibu, istri kita, anak kita yang perempuan, ada berapa puluh ada yang nama jilbab. Itu seperti itu. Maka dari itu tadi kita diingatkan oleh Allah, wa in ta'fu, kalau ada istri anak berbuat kesalahan, ya, maafkan. Wa in ta'fu wa tasfahu, ta'fu itu maknanya begini. Jadi ada al-afwu, ayat lafaz wa'fu anna waghfir lana. Kalau al-afwu itu maknanya adalah menghapuskan. Kalau wastaghfiru itu artinya menutupi. Maka ayat tadi wa in ta'fu, maka hapuskan. Hapuskan apa? Jangan sampai ada sakit di dalam hati di sini. Kalau seumpama ada istri atau anak, jangan sampai terus membuat jengkel, terus membuat kata-kata yang tidak bagus, doa yang tidak bagus. Maka hapuskan tadi. Balikan lagi kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tahu segala-galanya. Wa in ta'fu wa tasfahu, dan kalian tetap harus berbuat santun. Wa taghfiru, dan mohonkan ampun kepada Allah. Apabila salah, mohonkan ampun kepada Allah. Biar apa itu? Diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ibu bapak kalau kita bersama anak, jangan ada rasa jengkel di dalam hati anak. Untuk anak, demikian pula sama istri, jangan ada kejengkelan dalam hati. Al-Quran yang mengatakan demikian. Nanti kalau jadi musuh kita, kita agak tidak boleh. Doakan baik, maafkan, mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna Allaha ghafur, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jadi yang pertama, manusia itu dihiaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai wanita. Yang kedua, mencintai anak. Wal qanatiril muqantarah, artinya adalah wal qanatiril muqantarah, yaitu banyak harta, menumpuk harta. Itu senang, manusia senang. Jenis apa? Minal zahab, dari jenis zahab, artinya emas. Siapa manusia gak suka sama emas?
Ini termasuk apa? Jenis mata uang, ada mata uang emas, minat zahabi wal fiddati, ada mata uang emas, ada perak. Kenapa? Dengan kita punya emas yang banyak, tentu kita apa? Oh, bisa beli rumah, oh, bisa beli kendaraan yang bagus, bisa beli sawah ladang dan lain sebagainya. Benar, az-zahab, zahab itu mempunyai mana emas. Namun kita ingat ibu bapak, karena ini saya menjelaskan sebagaimana tafsir. Al-zahab maknanya emas, namun akar kata daripada al-zahab itu juga akar katanya zahaba. Apa artinya zahaba? Zahaba itu kan maknanya pergi. Zahaba maknanya pergi. Maka emas itu bisa datang, bisa pergi juga. Ketika kita memiliki emas yang banyak, jangan kalian terlalu gembira. Tapi ketika emas tadi itu pergi, jangan kalian terlalu sedih. Memang al-zahab itu dari kata zahaba maknanya pergi. Zahaba Muhammad, telah pergi Muhammad. Ana azhabu ila masjid al-Ikhlas. Saya pergi ke masjid al-Ikhlas. Dari kata zahaba. Maka ini juga ingatkan dari Allah. Silahkan kalian bisa memiliki emas sebanyak-banyaknya, silahkan. Tapi ingat, emas itu bisa datang, bisa pergi. Itulah yang namanya dunia. Ada juga pesan malaikat Jibril. Malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah berpesan, "Ishma syi'ta fa innaka mayyitun wahdib man syi'ta fa innaka mufariqu." Hiduplah semaumu wahai Muhammad, tapi ingat suatu saat kalian akan mati. Dan cintailah semaumu wahai Muhammad, tapi ingat suatu saat kalian akan berpisah dengannya. Orang mencintai dunia, nikmat dunia ini boleh, tapi ingat suatu saat kalian pasti akan meninggalkan dunia. Kalau tidak kalian yang ditinggalkan oleh dunia, ya kalianlah yang meninggalkan dunia. Maka orang yang meninggalkan dunia namanya mati. Mati itu meninggal dunia apa? Meninggalkan dunia. Ada orang yang masih hidupnya segera bukan, ternyata ditinggal oleh dunia, punya harta kekayaan yang banyak, ternyata kadang-kadang tertipu ada, bangkrut ada. Berarti apa? Dia ditinggalkan oleh dunia. Itulah namanya dunia. Bisa meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan. Maka pesannya malaikat Jibril kepada Muhammad, ya, wahdib man syi'ta, cintailah siapa semaumu, tapi ingat suatu saat kalian pasti akan berpisah dengannya. Maka kita semua sebutkan tadi ayatnya, al-zahab, semua cinta terhadap emas. Namun kita ingat, emas disebut emas karena apa? Bisa datang, bisa pergi. Maka akar kata dari zahaba. Biar kita ini bisa ambil nasihat dari ayat ini. Al-zahab minal zahabi wal fiddati, juga perak. Ada jenis mata uang dari perak. Makanya apa? Ya tentunya nilainya lebih rendah daripada emas. Wal fiddah artinya perak. Balik lagi, kalau kita ambil daripada akar kata al-fiddah, itu akar kata dari fadl. Fadl itu maknanya apa? Memecah. Jadi ternyata apa? Hati-hati juga kita ternyata punya emas bisa jadi juga bisa memecah belah keluarga kita. Demikian punya perak kita tadi bisa juga memecah. Kadang-kadang ada orang yang pergi merantau jauh sampai ke Hongkong, habis itu pulang
bukan malah harmonis hidupnya, malah bertengkar. Jadi harta yang ia peroleh bukan malah menjadikan kebahagiaan dalam hidupnya, namun justru sebaliknya. Ya itulah al-fitnah. Jadi punya harta kekayaan ternyata punya potensi untuk memecah. Kadang-kadang dengan kawan bisa juga. Gara-gara harta, kadang-kadang kita pecah hubungan kita sama kawan kita. Ternyata kita ditipu, kita dibohongi. Kaitannya dengan al-fitnah. Jadi dari kata fadlah maknanya memecah. Maka hati-hati kita, punya emas hati-hati, punya perak hati-hati, punya istri hati-hati, punya anak juga hati-hati. Namun insya Allah, apabila itu yang menghiaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita, semua yang kita miliki pasti akan membuat kebaikan dalam diri kita. Minan dhahabi wal fiddati wal khairil musawwamah. Al-khair artinya kuda. Al-khairil musawwamati, kuda pilihan. Al-musawwamah artinya juga tangga, kuda yang ada tangganya. Kuda yang ada tangganya. Apa maksudnya? Ini kalau pakar kuda paham. Kuda itu yang larinya kencang, tangganya ini. Nah, maksud seperti itu. Kuda yang kuat itu tandanya ini. Dulu waktu kecil main burung dara itu tahu. Burung dara yang larinya itu terbangnya kencang, cirinya ini. Ini maksud seperti itu. Kuda pilihan, kuda yang ada tandanya. Maka kalau pakar kuda tahu ini. Kuda pilihan. Makanya kuda zaman dulu memang dijadikan sebagai kendaraan. Maka para mufasir, kuda itu juga mempunyai makna kendaraan dengan ini. Kayak ibu bapak mempunyai kendaraan kan, coba tahu kan? Oh ini bikinan dalam negeri, tahu ada tandanya kan? Ini bikinan luar negeri. Oh larinya kencang. Ini apa tandanya? Mereka kendaraan. Oh ini Innova, ini Avanza, sama sebenarnya. Maka al-khairil musawwamah, orang itu fitrahnya mempunyai kendaraan tadi. Kuda pilihan, kuda yang ada kendaraan. Siapa yang gak suka? Pasti semua orang suka punya kendaraan. Tapi diingatkan kembali, al-khair itu akar katanya dari kata khola. Balik lagi biar kita paham. Khola itu maknanya sombong. Kita mempunyai kuda yang bagus atau kendaraan yang bagus, mudah sekali juga untuk sombong itu. Punya kendaraan bagus kita pakai, lalu apa? Disalibkan kendaraan yang sudah tua kecil itu. Kendaraan kecil aja nyampe. Ada yang rasa seperti itu. Makanya hati-hati juga deh. Diberikan kendaraan yang baik, kadang-kadang ada membuat seseorang menjadi sombong. Tapi insya Allah tadi, kalau yang menghiaskan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan juga pilihan, diberikan kendaraan yang baik, apa? Justru mereka lebih dekat lagi kepada Alhamdulillah, aku diberikan kendaraan. Itu ada yang lain masih pakai Honda saja. Yang pakai Honda aja sebenarnya alhamdulillah. Ini kalau orang itu menghiaskannya, dihiaskannya oleh Allah yang menghiasinya, maka akan senantiasa berakibat baik buat dirinya. Justru diberikannya kenikmatan oleh Allah kendaraan, malah digunakan untuk bersyukur kepada alhamdulillah. Dengan saya punya kendaraan, saya pergi ke masjid gak jalan kaki. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang menghiaskan syaitan, maka justru kendaraannya akan membuat dirinya untuk menjadi sombong.
Maka al-khayl dari kata yaitu khala yang maknanya sombong. Wal khaylil musawwamati wal an'am, artinya al-an'am binatang ternak. Orang suka itu binatang ternak. Al-an'am maknanya al-an'am binatang ternak. Kalau disebutkan binatang ternak ini yang besar-besar, unta, kerbau, sapi, domba itu. Jadi kalau yang kecil tidak disebut binatang ternak, disebut ayam, tidak, ikan tidak disebutkan. Yang besar-besar, unta, unta sudah berapa adanya? Unta, lembu, yang disebutkan al-an'am adalah yang besar-besar. Apakah yang kecil-kecil tidak ada manfaat? Ada manfaatnya. Ayam ada manfaatnya, ikan ada manfaatnya. Tapi yang disebut al-an'am itulah binatang ternak yang besar-besar. Al-an'am. Makanya apa? Tersuka punya peternakan unta. Wah, suka. Fitrahnya manusia suka seperti itu. Al-an'am. Namun kalau kita kembali akar kata al-an'am dari kata apa? Ni'am. Apa ni'am itu? Nikmat. Nikmat ya? Nah, itu. Dari kata ni'am itu kata nikmat. Al-an'am non ainin. Kata-kata itu ni'am mempunyai makna juga nikmat. Maka diingatkan itu nikmat, jangan sampai kita tertipu oleh nikmat. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan di dunia ini mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu dalam dunia. Maka dari itu kita berhati-hati dengan dunia. Nikmat, tapi ada kenikmatan yang menipu. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia. Wal an'am wal harf. Harf artinya adalah harf sawah ladang. Apalagi punya kebun, tanamannya bermacam-macam. Oh, luar biasa. Suka, pasti suka. Itulah fitrahnya manusia. Pasti suka. Maka disebutkan ada nikmat besar tadi, ada 6: wanita, anak, emas, perak, kuda pilihan atau kendaraan, dan juga binatang ternak, dan juga sawah atau ladang. Allah sebutkan terusan ayatnya, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Itulah kira-kira semua yang tadi. Mata'ul hayatid dunya, kesenangan di dunia. Ada kesenangan di dunia, tapi manfaatnya luar biasa. Anak manfaat. Nabi Zakaria itu tahunan juga mohon kepada Allah pengen diberikan keturunan. Nabi Ibrahim, doanya sering kita pakai, puluhan tahun berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas shalihin. Nabi Ibrahim, surat As-Saffat ayat yang ke-100. Nabi Zakaria juga sama, surat Al-Anbiya ayat 89 itu termakan tentang Nabi Zakaria. Wa Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Iznada rabbahu, Rabbi ya Tuhan, Rabbi ya Tuhan, Rabbi la tazarni, jangan membiarkan aku ini fardan sendiri. Maksudnya apa? Sendiri gak punya anak. La tazarni fardan,
wa anta khairul warithin, dan engkau adalah sebaik-baik pewaris. Maka ingin punya anak Nabi Zakaria, diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kembali lagi, anak juga sebagai ujian. Anak juga sebagai ujian. Orang punya anak bisa mulia, gak punya anak bisa juga mulia. Gak punya anak mulia. Sayyidah Aisyah juga gak punya anak. Bahkan ada nabi juga gak punya anak. Siapa itu? Nabi Isa alaihi salam. Jangankan anak, istri juga punya. Ternyata tetap saja mereka mulia. Nabi Isa mulia, gak punya istri, gak punya anak. Maka dari itu balik lagi, anak, istri, harta benda, semuanya itu adalah mata'ul hayatid dunia. Itu adalah kesenangan hidup di dunia. Maka ujung ayatnya, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu adalah kembali yang baik, alias akhirat itulah tujuan hidup kita, bukan dunia ini. Akhirat itu tujuan hidup kita. Kita diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita gunakan nikmat-nikmat tadi untuk apa? Mengejar kehidupan kita di akhirat kelak. Inilah yang saya sebutkan tadi. Ini ayat adalah sebagai kabar dan juga sebagai peringatan. Dikabarkan oleh Allah, Allah berikan nikmat-nikmat yang besar. Kabar peringatan, namun jangan sampai dengan nikmat-nikmat ini kalian menjadi orang yang justru celaka. Diingatkan, itu hanya kesenangan hidup di dunia. Akhirat itulah yang kita senantiasa dari kita harapkan. Sehingga Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, kenikmatan yang sempurna itu yang kita kejar. Kata Rasulullah, minta min nikmah dukhulul jannah wal fawzu minan. Kenikmatan yang sempurna adalah kenikmatan di mana seseorang dimasukkan di dalam surga dan bebas daripada api neraka. Persis dengan doa kita setiap hari yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Wa yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ujungnya yang paling penting, wa qina adzabannar. Kalau tentang masuk surga, orang itu harus sudah bersyahadat punya hak untuk masuk surga. Tapi kira-kira makin dulu ke neraka atau enggak ini. Makanya yang penting ujungnya. Selain kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, maka apa? Bebas daripada api neraka. Maka mudah-mudahan dengan kita membahas satu ayat ini tentang nikmat-nikmat di dunia, mudah-mudahan kita semuanya